Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyebarluasan proklamasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Evi Eviana dari kelas 12.5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 Jakarta merupakan tonggak sejarah bangsa yang mengenandai berakhirnya penjajahan. Namun, tantangan utama setelah pembacaan teks proklamasi adalah memastikan bahwa kabar tersebut tersebar cepat dan luas ke seluruh berbagai wilayah di Indonesia. Pada masa itu, sarana komunikasi masih terbatas, sementara situasi politik tidak stabil akibat kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada sekutu. Karena itu, penyebaran berita dilakukan melalui berbagai jalur, baik resmi maupun tidak resmi. Penyebaran berita di Jakarta. Yang pertama, siaran radio. Radio Republik Indonesia awal. Stasiun radio milik Jepang Kosho Kyoku berhasil diambil alih oleh para pemuda. Berita proklamasi disiarkan berkali-kali. Penyiar seperti Evoj, Jusufrono Dwiporo, dan Abdurrahman Saleh turut berperan dalam memastikan siaran tidak terganggu oleh Jepang. Siaran radio ini menjadi kunci awal tersebarnya informasi ke seluruh kota. 2. Penyebaran lewat surat kabar. Harian-harian seperti Suara Asia, Asia Raya, dan Harian Merdeka mulai membuat berita tentang kemerdekaan meskipun mengalami sensor dari Jepang. Beberapa wartawan menyebarkan teks proklamasi dalam bentuk selebaran bawah tanah. 3. Aksi para pemuda. Kelompok pemuda seperti kelompok Menteng 31 memperbanyak teks proklamasi dengan mesin stensil dan membagikannya ke kantor-kantor, sekolah pasar, dan pemukiman. Mereka juga menempelkan teks tersebut di dinding kota untuk memastikan masyarakat mengetahui peristiwa bersejarah itu. Penyebaran berita keluar Jakarta. Yang pertama, radio gelombang udara siaran dari Jakarta ditangkap oleh stasiun radio di berbagai kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Daerah-daerah tersebut kemudian memancarkan ulang siaran proklamasi menggunakan pemancar lokal. 2. Kurir dan jaringan organisasi. Banyak organisasi pemuda dan pegawai pos menggunakan transportasi darat seperti kereta api dan truk untuk membawa salinan teks proklamasi ke kota-kota tetangga. Pengiriman dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari aparat Jepang. Yang ketiga, tokoh lokal. Para pemimpin daerah seperti residen, bupati, dan tokoh pergerakan terus mengambil peran dalam membuat pengumuman resmi kepada masyarakat. Upacara pengibaran bendera merah putih di berbagai kota mempercepat legitimasi berita kemerdekaan. Penyebaran berita keluar Pulau Jawa. Radio gelombang pendek. Wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Nusa Tenggara menerima berita melalui siaran gelombang pendek yang terpancar dari Jawa. Kota Medan, Padang, Banjarmasin, Makassar, dan Pontianak segera mengeluarkan pengumuman resmi setelah penangkapan siaran. 2. Penerbangan dan kurir. Beberapa tokoh penerbangan seperti Abdurrahman Saleh mengirimkan pesan dan dokumen melalui jalur udara menuju Sumatera. Selain itu, kapal-kapal kecil dan perahu nelayan digunakan untuk membawa berita ke pulau-pulau lain. Peran PPT, pos, telegraf, dan telepon. Pegawai pos yang bersimpati pada perjuangan bangsa penyebaran melalui telegram internal yang tersebar cepat ke seluruh kantor pos di wilayah Nusantara. Kesimpulan, penyebaran berita proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan usaha kolektif yang dilakukan oleh pemuda, tokoh masyarakat, pegawai pos, wartawan, serta rakyat dari berbagai daerah. Meskipun menghadapi keterbatasan teknologi dan ancaman dari Jepang, semangat persatuan membuat berita kemerdekaan penyebaran dengan cepat. Upaya ini memastikan bahwa seluruh Nusantara mengetahui bahwa Indonesia telah berdiri sebagai negara yang merdeka.
sehingga rakyat dapat bersatu mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pihak lain. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.